Halo, makasih sebelumnya. Pengalaman gue dapat 7 juta karena nangkep maling udah dibaca Bang Andri. Oh, ini si anjing ini. Ini si anjing yang waktu itu dapat duit 7 juta gara-gara dia ngeberhentiin maling. Bukan ngeberhentiin maling, dia ditabrak maling terus dia pura-pura ditabok helm sama temennya. Ingat gak sih lu? Ingat lah ya di live malam minggu kemarin kok. Iya, tapi itu yang dulu kemarin. Anyway, ini cerita awal tahun 2012. Waktu itu gue baru lulus kuliah, UNES Semarang. Kuliah masuk 2006, lulus 2011 kuarta semester akhir. Malu anak teladan, mesti kuliah 6 tahun dulu baru lulus sebagai penutup gerbang angkatan. 6 tahun, respect. Gak apa-apa, kuliah tidak usah buru-buru, nikmatin aja. Lu donatur, hitungannya donatur. Skip basa-basinya. Waktu itu habis lulus, gue gak langsung balik ke kampung karena masih bucin-bucinan sama pacar yang masih semester 5. Dan sengaja ngabisin deadline kos yang berakhir sampai Januari tanggal 10. Akhirnya 10 Januari gue packing mau pulang. Anaknya Andri, halo papa. Iya halo anak. Setelah pamitan sama bapak kos, gue dikasih donat 1 box. Dan tanpa gue cek langsung, gue masukin ke kresek, gue gantung di kait kantungan motor Supra butut kesayangan yang beberapa tahun lalu ngasih 7 juta karena nangkep maling. Kayaknya bagus banget nih kayaknya nih. Setelah melewati perbatasan Semarang ke arah Ambarawa, kebetulan ada pos jaga polisi. Biasa kalau habis tahun baru, polisi nyari uang saku tambahan. Waduh. Akhirnya gue di stop polisi-polisi tadi. Seperti biasa, dicek surat kendaraan. Tapi gue ditilang karena motor gue spionnya cuma 1 doang, yang sebelah kanan. Lagi kenapa spion 1 doang dah lu anjing? Emang kiri lu kemana? Sebenarnya spion gue utuh, cuma karena spion kiri gue lepas karena buat ngaca kalau di kosan. Spionnya sebenarnya utuh, cuma yang kiri dilepas buat ngaca di kosan. Gue jelasin tuh kalau spion gue di dalam tas backpack gue. Tapi yang namanya akhirnya gue diarahin menepi buat dikasih surat pink dari polisi. Anjing gila. Panik dong, soalnya uang gue udah habis malam buat jalan-jalan sama pacar. Karena gue gak bisa ngasih uang dan gak mau juga ditilang karena jauh banget jarak kampung gue dan tempat sidangnya. Akhirnya setelah negosiasi alot, gue suruh nunggu di pos dulu. Gue disuruh nunggu di pos dulu dan si polisi cari. Nah saat gue nunggu, gue ingat gue ada donat. Gue ambil donat di box yang gue kantongin plastik tadi dan buka. Ternyata donatnya polosan, gak ada topping coklat atau apapun, hanya ada gula bubuk ditaruh di plastik klip. Gue makan tuh donat sambil gue kasih serbuk gula. Karena kenyang dan capek, karena semalaman gak tidur, akhirnya gue ketiduran di pos polisi, bangsat. Tiba-tiba gue dibangunin, karena kebiasaan gue kalau habis tidur ngomong yang lantur, gue akhirnya ditampar polisi karena dikira nyabu. Iya. Belum sempat gue ngomong, udah ada mobil patroli yang di depan pos jaga. Gue pas lagi kucek-kucek mata tiba-tiba diborgol. Asli waktu itu gue kira masih mimpi, makanya gue anteng aja. Lagian gue juga masih ngantuk banget. Dibawa lah gue pakai mobil polisi ke polsek terdekat. Gue di polsek ngira kalau gue ditangkap karena motor gue copot 1 spionnya. Masih nggak sadar tuh, masih ngelantur gue, nyawa gue belum naik. Tiba-tiba sepatu gue diinjek polisi. Malam bang, sehat-sehat ya bang. Thank you, siapa aja. Pasti dong sehat-sehat. Lu juga ya. Kamu dapat itu dari mana? Gitu. Dapat apa pak? Tanya gue. Halah nggak usah bohong kamu gitu. Makin masa ngaku sambil nginjek kaki gue. Gue pun yang bingung nggak ngerti pun nanya lagi. Mohon maaf pak, saya nggak ngerti maksud bapak ini lagi bicara apa ya? Tanya gue bingung. Polisinya dulu ini dari mana? Oh donat. Itu dari bapak kos saya tadi waktu pulang dari kos. Punya nomor bapak kos kamu? Coba telepon sini biar saya yang bicara gitu. Akhirnya gue telepon bapak kos gue. Halo, apa benar saudara dengan saudara? Iya pak, apa benar adalah penghuni kos di tempat anda? Iya pak, ini dari siapa ya? Saya AKBP. Anda dimohon kooperatif dan tidak melarikan diri atau menghilang dari barang bukti. Karena menurut pengakuan terperiksa Anda yang memberi sabu ke dalam kemasan donat ini. Apa benar itu? Beresiknya lagi, entah karena panik atau gimana, kos gue bilang, iya pak benar. Maksud saya ngasih donat ke X, cuma bukan dengan sabu tapi gula bubuk. Coba diperiksa lagi, siapa tahu gulanya diganti pakai sabu. Bapak kosnya brengsek anjing. Wah panik dong gua kira gua ditangkap karena tilangan, bukan karena kasus narkoba. Sambil polisinya minta telepon jangan dimatikan, gua jelasin tuh ke polisi kalau itu bukan narkoba tapi bubuk gula. Taunya si polisi yang jaga di perbatasan tadi ngira gua pakai sabu karena pas tidur gua ngigo.
Dan pas ditanya ngelantur. Akhirnya setelah gue jelasin dan buktiin kalau itu cuma gula, gue pun dilepas. Tapi waktu mau pulang dia diminta hormat ke bendera sambil ngucap Pancasila karena udah buat gaduh. Pas gue lanjut perjalanan pulang, HP gue mati karena lowbat. Maklum, tahun segitu lagi tren HP cross yang boros banget baterainya. Karena masih ngantuk, akhirnya mampir tidur 2 jaman di SPBU. Pas bangun segar, gue lanjut pulang ke rumah. Taunya di rumah udah banyak tetangga gue sama bapak ibu gue nangis sesenggukan. Gue bingung dong, ini orang pada kenapa? Tiba-tiba bapak gue keluar rumah sambil nangis dan mukulin gue. Bocah asu kon. Dididik dari kecil bukan jadi bocah bener malah jadi asu kon. Iki laopo pak? Dolapo iki? Dolapo iki? Aku tuh kok malah dijotosi gitu. Ini kenapa pak? Gue datang malah dipukulin gitu. Mau kira bapak gak ngerti kelakuanmu Sopo sing ngajari nyabu gitu. Kamu kira bapak ngerti siapa yang nyabu apa nih meneh? Iku mau salah polisi ngira aku nyabu aku loh. Mung mangan donat wae Pak Kos. Nyabu apa lagi polisi salah sangkat. Aku tadi cuma makan donat pemberian Pak Kos. Serius kamu gak nyabu gitu? Ya iya tuh aku gak nyabu. Lagian Pak Kos ngasih donat pakai dikasih gula bubuk segala. Akhirnya setelah masuk dan minum air, gue didatengin Pak Carik. Carik bahasa Jawa untuk sekretaris desa. Gue diminta ke kelurahan karena ada aduan warga kalau gue diduga pemakai narkoba. Anjing sial banget nih bocah. Asli mulut orang kampung itu gak ada obat buat nyebarin gosip. Perasaan yang tahu kalau gue diciduk polisi cuma Pak Kos. Ini kenapa tiba-tiba orang sekampung bisa tahu? Gue pun ke kantor kelurahan buat jelasin semuanya. Dan kebetulan ada tetangga gue yang emang dari dulu julid banget. Padahal bapak-bapak bilang udah usir aja dari kampung. Gue pun kaget bukan main dengernya. Ini orang kenapa dah? Padahal gue udah jelasin kalau itu cuma salah paham. Akhirnya setelah geger satu kampung, gue pulang dan seminggu itu full jadi gosip satu kampung. Gue mau ke warung ditanyain mulu di jalan kayak diinterogasi polisi. Sampai suatu hari setelah beberapa minggu habis kejadian itu, pas lagi nongkrong di pos ronda sama pemuda kampung, ada anak desa yang datang nyamperin dan manggil gue. Mas, masih punya barang? Barang apaan gitu? Ah, abang kan bandar, masa gak mau jual? Aman lah, gue gak akan dikira bandar bangsat. Sebab waktu denger itu gue kaget campur bete. Setelah gue cari tahu ternyata gue mereka di kampung sebelah bukan gue pemakai sabu, tapi gue jadi bandar sabu. Asli. Gue kesel banget sampai sekarang karena gara-gara jadian itu gue nggak dipanggil lagi sama teman-teman gue pakai nama gue, tapi dipanggil si bandar. Respect. Ya udah bang, gitu aja pengalaman gue. Gara-gara donat. Lu pukulin BG bapak kos lu anjing. Dikira nyabu sama polisi, dikira bandar sama kampung sebelah. Bangsa, lucu banget. Setelah keberuntungan kemarin dapat 7 juta, wah kesialannya dihabiskan di sini anjing. Iya bener, hokinya habis kepake di 7 juta, bener Mongfi. Masih sih nonton live streaming, pas live streaming biar enggak gabut. Siap. Thank you. Nonton live streaming pas live streaming aja. Bagus. Oke, udah habis cerita dapat 7. Lu sih kemarin tuh makanya lu jangan nipu orang supaya dapat 7 juta lu segala macem. Habis kan lu. Ya Allah. Enggak, kata gue sekarang gini, lu kasih kontak lu ke gua. Gue samperin lu, kita samperin bapak kosnya, kita gebukin ayo.